Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama adalah kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Kata dalam teks diskusi biasanya berbicara tentang hal yang aktual. Kata-kata yang menunjukkan apa yang sedang terjadi antara lain adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, dan sebagainya. Contoh, pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan bagi dunia. Yang kedua, kasus pornografi perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Selanjutnya adalah kata yang menunjukkan waktu kini. Kata-kata yang menunjukkan waktu pada saat ini atau sekarang. Kata-kata yang digunakan antara lain kini, saat ini, sekarang, dan sebagainya. Contoh, kini vaksin COVID-19 telah mulai diuji coba. Berikutnya, saat ini telah muncul varian baru virus COVID-19. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan seolah-olah merasakan apa yang disampaikan, seperti percaya, yakin, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa, dan sebagainya. Contoh, kita harus yakin pandemi COVID-19 akan cepat berakhir. Semua orang terkejut dengan varian baru COVID-19. Berikutnya adalah bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung, misalnya berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, diharapkan, lebih mudah, dan sebagainya. Contoh, daur ulang diharapkan menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Contoh berikutnya, daur ulang juga menguntungkan dari segi ekonomi. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah modalitas. Modalitas merupakan kata-kata yang menyatakan kepastian atau kemungkinan, seperti kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, hampir, nyaris, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan sebagainya. Contoh, pengolahan sampah yang benar dapat menyelamatkan lingkungan. Biopori seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi banjir. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf, atau konjungsi antar paragraf seperti dan, atau, tetapi, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, daur ulang memiliki nilai ekonomis dan dapat menyelamatkan lingkungan. Sangat sulit membuat orang agar mau peduli dengan lingkungannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh konjungsi. Menyatakan waktu, sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara,
sambil, seraya, selagi, selama, sampai. Menyatakan syarat jika, jikalau, kalau, asalkan, bila, manakala. Menyatakan pengandaian, andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Menyatakan tujuan, agar, supaya, biar. Menyatakan konsensif, biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, kendatipun, sungguh pun. Menyatakan pemiripan, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, laksana, bak. Penyebaban, sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Menyatakan pengakibatan, sehingga, akibat, akibatnya. Menyatakan penjelasan, bahwa. Menyatakan cara, dengan. Menyatakan harapan, moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Menyatakan pengecualian, kecuali. Menyatakan urutan, lalu, terus, kemudian. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kohesi. Kohesi merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana bisa berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Contoh 1. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ibu naik motor menjenguk nenek. Contoh 2. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Pada contoh 1 tidak menunjukkan adanya kohesi, pertautan bentuk, karena tidak adanya pertautan bentuk dalam kedua kalimat tersebut. Sebaliknya, dalam contoh 2 terlihat pertautan bentuknya. Dalam contoh 2, kalimat pertama tentang ayah yang pergi kemana dengan tujuan apa, lalu kalimat kedua tentang kendaraan yang digunakan untuk pergi ke tempat itu. Mudahnya, kohesi ini adalah bagaimana membuat kalimat satu dengan kalimat lainnya agar menjadi satu kesatuan, supaya mau nyambung. Berikutnya, koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan makna selain keterkaitan bentuk. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Dalam contoh tersebut, selain terlihat perpautan bentuknya atau kohesinya, juga terlihat kepaduan maknanya, koherensi. Kalimat pertama mengenai Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan Pak Ali pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli, serta hubungan harga sepatu dengan kenaikan pajak impor. Mudahnya, kalimat tersebut koherensi karena jelas maknanya dan bisa dipahami maksudnya.